Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat legendaris yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Cerita fiksi ini berlatar belakang berdirinya Kerajaan Mataram. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana sahabat agung Sedayu semuanya, Eyang doakan semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat legendaris. Api di Bukit Menoreh. Episode 37 bagian 11. Sejenak tidak terdengar jawaban, namun kemudian terdengar desis yang lambat. Pandan Wangi adalah seorang gadis yang perkasa. Ia selamat. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Pemimpin pasukan yang baru datang itu pun bertanya, siapa yang terluka itu? Ki Pedasura. Hei, Ki Pedasura terluka. Iya. Siapa yang melukainya? Yang terdengar adalah suara Ki Pedasura lambat, hampir tidak terdengar, apalagi dari tempat Gupita dan Pandan Wangi bersembunyi. Pandan Wangi. Pandan Wangilah yang telah melukai aku. Terkutuklah anak itu, terdengar pemimpin pasukan yang baru datang itu menggeram. Tetapi tanpa disangka-sangka, anak muda yang berada di antara mereka menyahut, adalah wajar sekali, bahwa di dalam pertempuran seorang melukai orang yang lain, yang berada di pihak yang berlawanan. Persetan, pemimpin pasukan itu menggeram, tetapi Pandan Wangi telah berbuat kesalahan besar. Ia terlampau menyombongkan dirinya, sehingga ia berani melukai Ki Pedasura. Pandan Wangi dan Gupita mendengarkan percakapan itu dengan hati yang berdebar-debar. Kalau pemimpin pasukan yang baru itu tidak dapat mengendalikan dirinya, dan beberapa orang dan pasukan Ki Pedasura menunjukkan arah larinya, maka tidak mustahil mereka akan mencoba mencarinya. Tetapi tidak terduga-duga, anak muda yang berada di dalam pasukan itu menyahut, itu bukan suatu kesombongan, tetapi suatu kebanggaan. Apakah kau juga menyombongkan dirimu setiap kali membunuh atau melukai lawan? Tetapi tidak seorang yang memiliki ilmu setinggi Ki Pedasura. Itu adalah salah Ki Pedasura, kenapa ia memberi kesempatan kepada lawannya sehingga melukainya. Kalau ia memang berilmu tinggi, dan mempunyai kelebihan dari lawannya, namun ia dapat juga dilukai oleh lawannya yang sekedar menyombongkan dirinya, itu adalah salahnya. Agaknya pemimpin pasukan itu menjadi marah. Dengan garang ia berkata, aku akan mencari Pandan Wangi sampai ketemu. Aku sendiri akan membunuhnya. Anak yang masih terlampau muda itu memotong, kaulah yang terlampau sombong. Kakak Pandan Wangi dapat melukai Ki Pedasura. Apalagi kau, kepalamulah yang lebih dahulu dipenggalnya. Persetan, kemarahannya tiba-tiba memuncak, kau mencoba mencegah aku, hei. Aku tidak mencegahmu, tetapi aku mengatakan kemungkinan yang paling dekat padamu. Gila, ternyata kau merupakan duri di dalam pasukan ini. Apakah kau yang lebih dahulu harus dibungkam? Apa kau bilang? Tiba-tiba anak yang masih terlampau muda itu meloncat sambil menarik pedang di lambungnya. Ayo, lakukanlah. Dalam ketegangan itu tiba-tiba terdengar suara Ki Pedasura, anak itu benar. Jangan mencoba mencari Pandan Wangi. Ia terlampau perkasa, biarlah ia pergi ke pasukannya. Mungkin akan datang suatu kesempatan bagimu, lusa atau kapan saja untuk menemuinya dan mencoba ketajaman sepasang pedangnya. Pemimpin pasukan itu menggeram sekali lagi. Dihentakkannya kakinya ke tanah. Katanya, lalu, apa yang akan kita lakukan? Kembali ke induk pasukan, desis Ki Pedasura. Beberapa orang pengawas dapat kalian tinggalkan di sini. Pengawas yang kuat dan cukup banyak. Seperti Argapati, kalian harus melengkapi pengawas-pengawas itu dengan tanda-tanda sandi dan beberapa ekor kuda. Aku kecewa, bahwa aku tidak dapat bertemu dengan Pandan Wangi. Pemimpin pasukan yang baru itu masih saja bergumam. Tidak perlu sekarang, suara Ki Pedasura lambat, sekarang kita kembali ke induk pasukan. Bukankah Sidanti telah berhasil menduduki padukuhan induk? Pemimpin pasukan itu terdiam sejenak. Dengan sudut matanya dipandanginya ujung pedang di tangan anak muda yang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Kemudian katanya, baik, kita akan kembali ke induk pasukan.
Aku akan meninggalkan satu kelompok orang-orangku di sini. Bagus, desis Ki Pedasura, marilah, kita pergi. Pemimpin pasukan itu terdiam sejenak. Namun kemudian sambil menunjuk pedang anak muda di hadapannya ia berkata, kau jangan main-main dengan pedang anak manis. Kalau ayahmu mendengar perbuatanmu, kau akan dijantur di atas pohon sawo di halaman rumahmu. Ayah akan membenarkan sikapku. Kalau kita tidak sependapat, maka pasti ayahlah yang bersalah dalam hal ini. Pemimpin pasukan itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, ayo, kita kembali. Jangan hiraukan anak gila itu. Pemimpin pasukan itu segera memerintahkan orang-orangnya kembali. Namun di antara mereka, sekelompok besar ditinggalkannya di padukuhan di hadapan mereka untuk mengawasi keadaan. Mereka telah meyakini bahwa pasukan Menoreh telah mundur jauh-jauh, sehingga untuk waktu yang pendek tidak mungkin lagi akan kembali. Sejenak kemudian pasukan-pasukan itu pun telah bergerak meninggalkan tempat itu kembali ke padukuhan induk yang ternyata telah diduduki oleh Sidanti dan pasukannya. Ketika mereka telah menjadi semakin jauh, maka Gupita pun menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan mereka berdiri sambil menggeliat. Keadaan telah menjadi semakin parah, gumam Gupita, tetapi siapakah anak muda itu? Anak muda yang mencarimu, dan membelamu di hadapan pemimpinnya. Namanya Prastawa, jawab Pandanwangi, ia adik sepupuku. Salah seorang putera Paman Argajaya. Oh, Gupita mengangguk-angguk, sifat ayahnya yang keras kepala tampak pula padanya. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertanya, apakah kau sudah mengenal Paman Argajaya secara pribadi? Pertanyaan itu telah membuat dada Gupita berdesir. Tetapi segera ia menemukan jawabnya, siapakah orang Menoreh yang tidak mengenai Ki Argajaya, meskipun tidak secara pribadi? Siapakah yang tidak mengenal tabiat, sifat, dan wataknya? Apalagi kini, setelah dengan jelas ia berpihak kepada Sidanti. Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Di antara sadar dan tidak ia bergumam, ia berpihak kepada orang lain daripada saudara sendiri. Kini Gupitalah yang bertanya dengan serta-merta, siapakah yang kau maksud dengan orang lain? Oh, Pandanwangi tergagap, maksudku, Paman telah berpihak kepada Ki Tambakwedi. Bukankah Ki Tambakwedi itu orang lain bagi Paman? Tetapi Sidanti adalah kemenakannya. Dengan perasaan yang aneh Pandanwangi mengangguk, ya, Kakang Sidanti adalah kemenakan Paman Argajaya. Namun dalam pada itu, sebuah goresan yang tajam telah menggorek luka di hati gadis itu. Terasa betapa pahitnya persoalan yang kini terjadi di Menoreh. Teringat olehnya cerita ayahnya, bahwa ibunya pada saat mengandung Sidanti, berkata kepada ayahnya, kalau tidak kau bunuh kami, maka anak di dalam kandungan ini, akan membawa persoalan sepanjang hidupnya. Tiba-tiba kepala Pandanwangi seolah-olah terkulai, menunduk dalam-dalam. Beberapa titik air matanya membasah di pelupuknya. Peristiwa itu ternyata benar-benar tidak terhenti sejak perang tanding antara Arya Teja dan Puguhan selesai. Tidak juga setelah ayahnya mengambil perempuan yang telah mengandung itu menjadi istrinya untuk seterusnya. Bahkan tidak juga selesai setelah ia lahir. Betapa anehnya, bahwa aku sempat juga lahir, katanya di dalam hati, ayah dan ibu menyimpan persoalan yang berakar di dalam hati mereka. Dengan demikian, maka kedamaian yang aku dapati di rumah itu, adalah kedamaian yang lamis. Cinta ayah dan ibu kemudian kelahiranku ini pun, sebenarnya adalah akibat sikap berpura-pura dari mereka berdua. Hampir saja Pandanwangi meledakkan tangisnya. Tetapi tanpa disengajanya, tangannya menyentuh hulu pedangnya. Dengan demikian, maka segera ia teringat, bahwa ia kini sedang berada di medan perang. Apalagi ketika terdengar suara Gupitia, Pandanwangi, apakah yang sedang kau renungkan? Kita harus segera berbuat sesuatu, sebab masih banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi. Daerah ini masih akan mengalami 1001 macam perubahan. Dan perubahan-perubahan itu dapat terjadi dengan cepatnya. Pandanwangi mengusap matanya dengan ujung bajunya. Namun ia masih tertunduk, untuk menyembunyikan wajahnya dari cahaya bulan yang kuning. Baiklah, katanya kemudian dalam nada yang datar, apakah sebaiknya yang harus kita lakukan? Kembalilah ke pasukanmu. Baiklah, Pandanwangi tidak mempersoalkannya lagi.
Tiba-tiba saja ia melangkahkan kakinya sambil menunduk. "Hei, kemana kau akan pergi?" bertanya Gupita. "Bukankah aku harus pergi ke pasukanku?" Gupita merasakan sesuatu yang aneh pada gadis itu. Pandan Wangi seakan-akan kehilangan gairah untuk memikirkan peperangan ini. Bahkan sikapnya agaknya menjadi acuh tidak acuh saja. "Pandan Wangi," berkata Gupita kemudian, "di sekitar kita masih mungkin bersembunyi berbagai macam bahaya yang tidak kita kenal. Itulah sebabnya kau harus berhati-hati. Jangan berjalan begitu saja seperti kau pergi ke Sendang. Kau tidak tahu, apakah yang bersembunyi di balik sehelai ilalang di hadapanmu." Terasa dada gadis itu berdesir. Seolah-olah ia kini baru tersadar dari tidurnya yang dicengkam oleh mimpi yang mengerikan. Tanpa sesadarnya, maka kedua tangannya telah meraba hulus sepasang pedangnya. Kemudian ditariknya nafas dalam-dalam. Diedarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Tanaman di sawah, padesan dan pepohonan pategalan di arah lain. Warna kuning yang terpencar dari bulan-bulat di langit, terpercik di setiap wajah dedaunan. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Ya, aku memang harus berhati-hati. Nah, jangan merenung. Kau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya di medan perang. Kalau kau hati-hati dan berhasil mencapai pasukannya, maka kau akan mempunyai banyak kesempatan untuk merenung." "Ah," Pandan Wangi berdesah, tetapi ia tidak menjawab. "Kau harus menghindari padesan itu agak jauh." Pandan Wangi mengangguk kosong. "Baiklah," jawabnya, "aku akan berangkat sekarang." Dan tanpa sesadarnya ia bertanya, "Apakah kau akan pergi ke sana juga?" Gupita menggelengkan kepalanya, tetapi tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Meskipun demikian, ia berkata juga, "Tidak." Tampaklah di wajahnya gadis itu menjadi kecewa. Sejenak In berdiri mematung. Namun kemudian terdengar suaranya dalam, "Kalau begitu, kita berpisah sampai di sini. Mudah-mudahan aku selamat sampai ke pasukanku." Kini Gupita lah yang menjadi ragu-ragu. Dengan dada yang berdebar-debar ia melihat Pandan Wangi bergeser. Kemudian memutar tubuhnya dan melangkah lambat meninggalkannya. Tetapi beberapa langkah kemudian gadis itu berhenti sambil berpaling. Bersambung 37 bab 12. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.